Ya, kalau menurut Erikom ya, kalau menurut gua, oke ya. Jadi cinta monyet itu cinta yang mungkin yang sekedar sesaat menggebu-gebu. Ya kayak nih orang lagi kasmaran, ya taman bunga tiba-tiba muncul dalam hati. Sumpah janji sampai mati, nekat disepakati. Ya masing-masing diri harus saling mengerti. Tapi cuma ya terpaksa. Gimana dong? Halo, sahabat baik. Halo, sahabat baik. Jadi balik lagi sama gue Vika Gue Abdul di konten opsi Opini psikologi. Kali ini gue sama Abdul udah bawa temen, salah satu temen kita, namanya Bang Fadli. Bang Fadli ini juga salah satu orang psikologi ya Dul ya? Psikologi yang Ya. bekerja sebagai Pokoknya di bidang kemasyarakatan deh intinya gitu. Psikologi kemasyarakatan. Psikologi kemasyarakatan. Bikin yang baru lah. Iya. Enggak sih? Oke. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apa nih Dul? Ada fenomena apa yang dibawa oleh Bang Fadli? tentang masyarakat umum nih kan, kejadian fenomena-fenomena yang umum. Jadi ya masih menyinggung dengan anak muda, ya kan? Anak muda? Berpacaran. Tapi gimana caranya berpacaran yang sehat? Sehat. Emang ada yang nggak sehat Dul? Banyak. Banyak Bang. Banyak. Kayak gimana tuh contohnya tuh? Bisa dikasih tahu nggak? Pacaran yang nggak sehat ya ketika lo diatur-atur dalam lo berkegiatan, lo bermain dengan siapa, Oke. bahkan sampai ada tindakan yang melakukan kekerasan, lo ditampar, lo didorong, itu udah kekerasan ya. Apalagi Oke, itu oke. ya maksud gue. Yang simpel aja lo dikatain kata-kata yang nggak enak didengar ya, Oke. apalagi kata-kata kasar itu udah kekerasan dalam pacaran gitu. Oh, jadi yang masuk kekerasan dalam pembacaran tuh nggak cuma fisik ya ternyata ya? Oh iya dong. Di situ ada ya physical abuse ya. Oke. Kayak tekanan. Ya lo dalam tekanan lah, intinya lo menjalani sesuatu gitu ya, hubungan, cuma lo tertekan. Nyaman gak sih? Mentalnya enggak Oh nyaman. iya. Iya kan? Kayak ada sesuatu yang gak enak banget gue ngejalanin. Tulus apa terpaksa nih? Iya Dul. Gitu loh. Jadi ya di sini ya fenomena sehari-hari kok kita banyak lihat ya, maksudnya dari umum lah, dari teman kita, dari mana-mana lah, banyak kok yang bisa kita ambil contohnya. Tapi ada fenomenanya gini Bang, ketika anak remaja nih, anak muda sekarang, kalau dia bilang, gue udah punya pacar loh, pacar gue si A nih, itu kayak punya bangga yang lebih gitu loh Bang. Maksudnya terlepas itu nantinya jadi kekerasan atau enggak, tapi kebanggaan akan punya pacar tuh bagus nggak sih? Sebenarnya ya itu balik lagi ke orangnya ya. Apa tujuan dia nih mau pacaran sama ini orang karena apa gitu. Apa karena nih orang punya apa ya, image yang keren. Iya nggak? Oke. Mungkin kan itu menarik banget dong. Atau nih orang banyak duit, tertarik dong orang untuk ya dekat, apalagi bisa sampai pacaran gitu loh. Gitu dulu. Dan apa ya Bang ya? Kalau pacarannya itu kan berarti ada ini ya, ada tendensi untuk rasa sayang gitu-gitu Pasti, ya. ya. Apa sih yang kalau di bidang lu nih Bang yang lu lihat apakah ada kemungkinan untuk menjadi bahasa popnya apa dulu ya? Toxic relationship. Oke, iya, toxic Iya. ya. Toxic relationship. Padahal kan ya. pada awalnya kan pacaran atau berhubungan dilandasi kasih sayang. Iya. Sebenarnya kalau di dalam kasus yang kekerasan dalam pacaran atau KDP ini apa sih Bang yang fenomena yang sering lihat alasannya? Banyak sih ya. Banyak mungkin dari kepribadian orang itu. Oke. Kepribadian orang itu mungkin dia berasal dari lingkungan yang kasar. Memang udah basically dia tuh kasar gitu. Oke. Atau dia dipengaruhi oleh sesuatu yang mengganggu mungkin kondisi emosional dia. Oke. Nggak stabil. Entah itu dia memakai zat-zat psikotropika atau antidepresan yang kita nggak tahu, intinya itu
ngebikin seseorang menjadi emosionalnya nggak stabil gitu loh. Itu sih yang faktor-faktor yang sejauh ini kita temuin ya di masyarakat ya. Mungkin bisa digarisbawahi untuk pemakaian yang psikotropik atau antidepresannya tanpa izin dokter kali ya. Pastinya ya. Dan yang gunaan. Ya, kalau misalkan yang seizin dokter pun itu tetap ngakibatin ya, karena kan sama penggunaannya. Jadi kan sama. Kalau misalkan dia adalah pasangan suami istri nih, gitu ya, pasangan suami istri. Si suaminya ini mengkonsumsi antidepresan ini, memakai resep dokter legal ya berarti ya, tetap aja kan obat ini punya efek samping yang mengakibatkan sama dengan yang tadi ilegal ataupun legal gitu. Jadi ini tetap sama-sama aja akan menjadi emosi yang tidak stabil hingga jadi kekerasan gitu. Memiliki kemungkinan ya. Sangat amat memiliki kemungkinan. Banget ya gitu. Oh, jadi berarti gini dulu ya. Salah satu alasannya banyak terjadi itu karena behavior atau bentukan dari lingkungan. Menurut lu gimana? Iya nggak sih? Bisa jadi, dan pola asuh juga banget loh. Iya, ketika dia sering merasa tidak nyaman, terus dia mencari, ternyata itu ada di luar. Nah, akhirnya dia kejar terus itu yang di luar. Iya sih benar sih. Jadi mungkin ini terjadi di kita, lingkungan kita yang terdekat sekalipun gitu. Ketika kita nggak dapet nih semacam atensi kecil aja, perhatian kecil aja. Misalkan kita suka main basket atau kita suka main bulu tangkis gitu ya. Kenapa senar raketnya putus ya? Gitu aja kita udah ngerasa gimana ya? Perhatikan. Iya gitu loh. Apalagi ya kan, apalagi yang lain gitu loh, yang lebih intim lah intinya. Gitu sih. Kalau ngomongin ini ya, kemungkinan dari kekurangan intimasi itu, menurut lu dulu ya, itu gede nggak sih efeknya buat seseorang melakukan KDP atau kekerasan dalam pacaran, atau bahkan dia membuat itu menjadi korbannya dulu, karena mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan pada pasangan yang melakukan kekerasan. Mungkin gue mau ngasih penjelasan dulu kekerasan dalam pacaran juga ya Bang. Dari yang gue tahu itu yang disebut kekerasan dalam pacaran itu ada 5 kayak. Salah satunya yang pertama pasti kekerasan fisik. Itu udah pasti. Jadi kalau udah disakitin secara fisik pasti udah nggak baik. Terus juga emosional atau mental, yang tadi mental abuse itu. Terus juga ekonomi, jadi dia kayak ditekan secara ekonomi juga. Terus membatasi aktivitas. Jadi banyak tuh yang aktivitasnya ditutupin, nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu, bolehnya cuma sama dia doang. Itu udah termasuk kekerasan dalam pacaran itu. Jadi yang intim, karena nggak dapat hal-hal yang intim itu, dia mencari dari luar dan ternyata dapat di luar, walaupun ada faktor lain selain dia dapat intim tersebut, hal yang tidak didapat di lingkungan terdekatnya, dia disakitin. Menurut dia, enggak apa-apa, yang penting gue dapat hal itu. Itu sih mindset itu ya. Begitu ya, mungkin abang bisa. Iya, kalau di fenomena di lapangan tuh gimana tuh Bang? Apakah benar seperti yang Abdul bilang tadi? Kalau hal-hal yang tadi Abdul sebutin itu adalah salah satu ciri-ciri atau penyebab dari KDP? Iya sih. Jadi ketergantungan kali ya. Kita tergantung sama orang. Kayak tergantung secara itu tadi, keintiman. Kan kebutuhan untuk perhatiin gitu ya. Apalagi ekonomi. Mungkin ya banyak yang bergantung secara ekonomi dengan pasangannya, atau banyak hal sih ya di sini, banyak banget yang terjadi gitu fenomenanya dalam berhubungan gitu sih. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin hal yang negatif nih Dul.
mending coba kita bahas hubungan yang sehat tuh indahnya seperti apa sih? Itu dia tuh. Itu dia tuh. Emang paling enak kalau ngomongin yang Positif ya. Positif tuh enak banget. kita bisa bikin kita senyum. Nah, iya. Tapi emang kita menurut ya. Dari tadi kita kayak gitu loh. Iya. Karena kita ngomonginnya negatif. Iya, apa ya? Asli. Apa yang kita dapatkan dari visual ataupun auditori yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan kan bentuknya informasi ya. Betul. Kalau yang kita lihat negatif atau yang kita tangkap negatif ya negatif dong. Jadi sekarang positif Itu aja. sampai muka kita mengkerut. Mungkin ya, Abang Fadli nih contoh yang menjalin hubungan yang sehat dengan baik. Buktinya keluarganya kan indah sekali, apalagi dikit lagi kan mau dikaruniai. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Kalau yang lu rasain nih Bang, Nah, hubungan sehat lu dengan istri lu tuh bagaimana sih Bang? hubungan gue yang sehat dengan istri gue komunikasi yang penting. Komunikasi, Sama trust sih. trust. Trust sama gimana kita nge-treat satu sama lain gitu. Oke. Kita ngerti, kita nggak overprotective sama dia dan sebaliknya gitu ya, dia nggak overprotective juga sama gue bisa melakukan apa yang gue suka, sebaliknya dia pun juga gue kasih kebebasan untuk explore, silakan selama itu ya nggak melenceng kemana-mana dan ada trust di situ gitu loh. Jadi ya udah so far so good, dan gue nggak ngerasa ada sejauh ini belum. Ya insya Allah jangan sampai ya. Amin ya. Amin, jangan Mungkin sampai. lu bisa lurusin nanti Bang. Kan gue tadi ngedengar cerita lu nih tentang gimana relationship yang sehat, yang gak toksik. Ya mungkin gue ngeliatnya kayak ada line-nya nih, ada garisnya, ada track-nya. Nah track-nya itu bisa diisi dengan kepercayaan, tetap tapi dengan koridornya ya, nggak melenceng dari koridor, tetap hal-hal yang baik, tetap hal-hal yang positif, saling percaya, tidak overprotective, saling komunikasi ya yang pasti, dan juga Satu lagi dulu, support system ya gitu. Saling support gitu ya, karena kita kalau dalam berhubungan nggak saling support ya satu aja gitu yang dominan support gitu, yang satu loyo, ya gimana mau sehat kan gitu sih dul. Dan yang jelas tadi gue ngeliat juga kayak ada visinya, ada tujuannya nih. Visi misi. Jadi kalau menurut gue ya gitu ya, kalau ketika dalam berhubungan kita harus punya visi sama misi. Apa sih visinya? Kita harus 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan kita udah A, B, C, D gitu loh ya. Kita udah mencapai tingkat itu gitu loh. Dan misi dalam beberapa tahun ke depan ya udah kita udah harus menyelesaikan apa yang udah kita rencanain gitu loh. Misalkan sampai kita ada orang yang pacaran mungkin lama ya dulu. Iya. Ada yang 60 tahun kali ya. Iya, ada orang yang pacaran yang udah bertahun-tahun gitu ya. Udah bertahun-tahun nih. Terus sampailah mereka ke jenjang Pernikahan. Serius dong. Untuk selamanya, sekali untuk selamanya gitu. Ini dirintis mungkin dari kuliah. Nah, nggak mungkin kalau hubungan mereka nggak ada visi dan misi di situ. Dan mungkin aja ada cekcok sedikit, berantem ya biasa lah ya kan, intinya di situ ada visi misi saling support gitu. Mungkin di bangku kuliah mereka saling support antar ngebantu tugasan di perkuliahan ya, masuk ke jenjang yang lebih serius di dunia pekerjaan ya, saling support lagi gitu, hingga akhirnya ya mereka menyelesaikan misi mereka. Misi akhirnya apa? Menikah. Ya udah menikah. Apalagi visi misinya? Punya anak. Apalagi visi misinya? Ya banyak gitu yang dijabarkan. Balik lagi ke komunikasi tadi. Ya. Tapi menurut gue Bang ya, menurut gue mungkin kalau kita ngobrolin soal yang visi misi, rencana ke depan, itu bisa berlaku Bang untuk individu dengan usia yang 20-an ke atas.
Bisa banget loh. Gini loh. Kalau untuk yang ke bawahnya bang, mungkin kan dari yang gue lihat ya, gue nggak tahu datanya gimana atau faktanya gimana. Kayaknya yang gue lihat untuk kekerasan dalam pacaran itu banyak banget terjadi di 22 ke bawah bang. Iya. Usia 22 ke bawah. Iya, di kekerasan dalam pacaran karena mereka kurang kurang paham kali ya, kurang sadar kalau mereka itu tuh ngalamin kekerasan gitu. Ya itu tadi mereka udah terlalu nyaman, teralihkan dan ya udah gue terima aja, gue kayak gini emang begini dan gue butuh dia banget gitu untuk yang mensupport gue, padahal belum tentu support karena emang support dikekang. Soalnya gue nggak boleh main sama lu, Cek. Gue nggak boleh main sama Abdul. Gue main sama siapa? Main Mobile Legends. Sedih dong gue. Main sama Balmon gitu. Ya kan? Gue nggak boleh main sama lu, main sama lu. Terus gue main sama siapa? Gue harus apalagi kita laki ya, kita harus jalin relasi sebanyak mungkin gitu. Karena rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Kali aja rezeki gue dari sini untuk kedepannya nggak ada yang tahu. Membangun koneksi. Tapi kalau dikekang gimana? Kalau dikekang membangun koneksi apa internet? Kalau menurut itu, kenapa tuh dia apa yang membuat dia itu bisa tidak merasakan atau teralihkan gitu loh kesadarannya akan rasa tidak nyaman itu dulu? Kan pasti nggak nyaman dong. Bener. Kita dikekang, kita dikasarin, mau wanita atau pria yang dikasar atau dikekang pasti rasanya nggak nyaman dong. Apalagi secara fisik maupun psikis. Kenapa dulu? Apa yang terjadi sehingga dia nggak merasakan hal itu? Tapi fenomenanya, tapi gue cinta gitu. Iya. Gue dikasih. Gini dong ya. Kalau anak yang sekarang gini tapi ya. Itu apa dulu menurut lo yang ngebuat jadi kayak gitu, teralihkan gitu? Nah mungkin orang yang bilang udah dikasarin gitu ya, udah dikasarin tapi bilangnya gue cinta kok sama dia, bilang dia nggak apa-apa gue dipukul tapi dia cinta sama gue juga cinta sama dia. Secara mungkin dia tidak mengerti arti cinta yang benar itu seperti apa. Dia belum teredukasi akan ini cinta ini cuman sesaat doang. Jadi mungkin dari yang lu jelasin tadi tuh, itu kan berarti dia itu tidak sadar ya sama kebutuhannya gitu ya. Kalau fenomena umumnya tuh dulu bisa dibilang cinta monyet gak? Iya, cinta monyet tuh biasanya buat remaja ya, belum. Iya. Mungkin bisa ditarik dari teorinya si ini tuh. Eric Fromm yang waktu itu pernah kita bahas. Mungkin cinta monyet ini adalah namanya romantic love. Cuman kayak sesaat gitu. Iya. Perasaan yang timbul karena hal-hal yang ini ya kalau menurut Eric Fromm ya. Kalau menurut gua, oke ya. Jadi cinta monyet itu cinta yang mungkin yang sekedar sesaat menggebu-gebu. Ya kayak nih orang lagi kasmaran, ya taman bunga tiba-tiba muncul dalam hati. Sumpah janji sampai mati, nekat disepakati. Ya masing-masing diri harus saling mengerti. Tapi cuma terpaksa. Gimana dong? Iya kan? Iya. Nggak ada tujuannya. Gitu loh. Yang namanya taman bunga tiba-tiba muncul dalam ada taman bunga, cuy. Tiba-tiba ada di hati. Coba loh, ada taman bunga. Ada rawa belong. Taman bunga Nusantara. Padahal Pak Gubernur bikin taman lama loh. Banyak lagi kan tuh. Silakan mau ke taman yang mana. Nah, itu iskan banget ya. Iya banget. Dan di sini lucunya pacaran kalau nggak ketemu tuh resah tentang monyet. Ya kan? Jadi lihat aja nanti pas udah ke jenjang yang lebih serius atau ketika menghadapi permasalahan yang lebih serius, ya itu kebalik semua kisah, ya kan? Mulai ngindarin malah pasangan karena rasa bosan, gitu loh ya nggak? Juga karena semua nggak seperti yang dibayangkan.
terlalu ini gak sih? Puitis dong. Sih gue. Iya, lu puitis banget bang. Banyak habis ya. Udah apa? Psikologi puisi lah udah kayak bukan kemasyarakatan lagi. Kemasyarakatan ya. Sajak. Enggak cek, gue jadi gini kalau gue psikologinya. Speaker. Ya, sajak psikologis. Oke. Ini balik lagi nih bang, kita ngobrolin tentang yang tadi, tentang dia tidak menyadari apa kebutuhannya sehingga kenyamanan teralihkan. Kalau menurut lu Dul, hal apa ya yang bisa ngebuat dia itu tidak menyadari kebutuhannya atau bisa teralihkan gitu Dul? Yang membuat dia tidak hadir dalam dirinya. Dalam keadaan itu. Apa sih yang dia lihat dari pasangannya yang toksik ini gitu? Kalau kita ngomong serius lagi nih ya, balik lagi. Pasti ada satu hal yang nggak dia dapat, yang dia rasa itu dapat cuma dari pasangannya ini. Oke. Jadi diutamakan buat apa ya, buat teman-teman terdekatnya, buat keluarganya juga yang ngeliat dia ini merasa ada toxic relationship. Ya kita harus memberikan atensi yang lebih kepada orang tersebut sih. Kita berikan, kita kasih touch yang lebih mengena gitu. Sehingga dia sadar kalau oh iya yang gue dapetin dari dia ini sebenarnya gue bisa dapetin juga dari orang lain, dan itu sebenarnya banyakan yang negatifnya malah kalau gue terus gitu. Sehingga dia sadar akan hal-hal yang baiknya ada di mana, sehingga dia beralih ke tempat yang lebih baik. Kalau menurut lu nih bang, itu gimana? Dia ngerasa nyaman sih, nyaman dengan yang sesuatu yang tidak nyaman. Yang tidak enak. Nggak enak, tapi dia nyaman. Ya itulah orang yang kita di sini susah untuk kita sadarin ya. Maksudnya kita bikin untuk berpikir rasional, karena itu tadi nyaman tadi, dia takut ketika itu hilang, ya udah nggak ada lagi. Siapa lagi yang ini sama gue? Siapa lagi yang akan care sama gue? Kalau gue nggak ada tempat untuk berlindung, gue nggak ada tempat untuk mencurahkan perasaan segala macam. Mungkin ini kali bang ya, karena dia tidak mendapatkan dan dia dapatkan suatu hal itu di pasangannya dia yang toksik ini, walaupun ditoksikin ya, dalam artian ditoksikin ya. Di tidak enakan dah, di tidak enakin gitu, bisa di kekerasan gitu kan. Tapi karena dia yang dia butuhin dapat dia, yang dia inginkan sih sebenarnya kalau menurut gue ya, bukan yang dia butuhkan, tidak dapat, jadi teralihkan nih ininya nih, hal-hal yang tidak nyaman buat dia, dan dianggap itu normal karena dianggapnya oh ini suatu bentuk kasih sayang kali ya, makanya dia giniin gue biar gue gak ngelakuin kesalahan. Mungkin kayak gitu tuh. Iya. Setuju. Jadi seakan-akan baik aja, padahal kan itu mengalihkan hal-hal yang tidak baik yang lebih banyak justru. Mungkin gue punya satu pendapat nih bang, setelah gue belajar psikologi juga ya. Ketika kita mau mencintai seseorang, apakah kita sudah mencintai diri kita? Tuh. Iya. Kutipan siapa tuh? Itu dari gua. Bukan gue itu. Dia jadi nama Bang Fadli sih. Oh, Bang Fadli. Jadi bagaimana? Apakah kita sudah mencintai diri kita? Kita correction dulu ke dalam. Sebelum kita bercermin keluar gitu. Kita lihat dulu, kita cerminin dulu diri kita. Apakah kita sudah mencintai diri kita? Baru tuh kita mengenal arti yang cinta yang sebenarnya gitu. Nih hari episode kali ini puitis banget ya. Kayaknya gue bisa dengerin lagu Ari Lasso tadi. Apa tuh yang mana? Cinta nih. Yang mana sih cinta? Nggak tahu ya. Ada arti cinta cuy. Oh tahu gue tahu. Arti cinta. Iya kayak gitu kali. Enggak sih, gue nggak dengerin itu. Gue denger azan ya, tadi yang paling gue tunggu gue denger azan gitu. Gue haus banget. Nih, dulu Bang Fadil belum tahu nih bedanya opsi dengan yang lain.
Oh iya. Apa tuh? Gimana? Opsi itu beda bang. Opsi beda. Sama acara-acara lain. Kita nggak cuma ngebahas kasus ini bang, Oh gitu? tapi opsi selalu punya Sesuatu hal yang beda. Selalu punya solusi. solusi bang. Kami punya solusi. Itu yang iya. Membedakan. Oke. Kalian cuman bercerita, kalau kita dari cerita kita ada solusinya. Iya, kita kasih prosesnya biar kalian bisa ngelakuin. Oke, bentar. Kalau yang acara-acara mungkin di perbincangan lain ya atau kayak gitu itu cuma ngebahas fenomena doang ya, nggak ada. Solusinya cuma udah putusin ya. Kita nggak gitu. Iya sih. Iya sih. Apa tadi BK bukan gue banget. Oh, BKBM. BKBM. Bukan kita banget, men. Bukan kita banget, men. Kita mau baik. Iya. Iya. Yang dengerin aja sahabat baik. Oh iya. Iya. Terima kasih sahabat baik. Jangan lupa ya di subscribe, di share ya. Karena ya kita di sini nge-share yang baik-baik. Baik. Nggak mungkin kita nge-share yang nggak baik lah. Oke. Iya nggak dulu. Nah, Jadi bagaimana nih solusinya Pika? Bagaimana solusinya? Mungkin tadi bisa kita gabung dari yang sudah diomongin oleh Abdul, Bang. Jadi kita bisa menyadari apa yang kita butuhkan dulu. Dengan cara mungkin ketika untuk menyadari kebutuhan kita sendiri, kita bisa juga kan, pasti bisa. Tapi tidak ada salahnya juga kita sebagai teman membantu teman kita, misalnya tuh. Kayak kita melihat seseorang yang dia tuh ditoksikin oleh pasangannya, kita bisa memberikan support, memberikan hal-hal yang lebih rasional di otaknya sebagai pertimbangan dirinya. Tidak usah takut untuk dianggap, lo mah cuman ini toxic positivity, iya. kasih semangat doang, padahal mah itu gue nggak perlu. Nggak usah takut digituin. Apapun yang mereka dengar pasti masuk sebagai informasi dan pembelajaran bagi dirinya. Betul. Itu untuk ini dulu, menyadari apa kebutuhan, apa kenyamanan dirinya itu seperti apa sebenarnya. Iya. Gitu. Sehingga kedepannya dia tahu nih kalau dia nggak nyaman, dia bisa mengungkapkan dan dia bisa meninggalkan. Itu dari gue. Kalau lu ada yang mau ditambahin nggak? Gue lebih menyadari dulu sih. Oke. Menyadari dulu dia nih dalam kondisi seperti apa. Apakah dia kalau dia sebagai korban yang KDP tersebut, kekerasan dalam pacaran, dia harus sadar kalau iya gue masuk dalam kategori dilakukan. Jadi kayak situ kekerasan dalam pacaran, dan dia harus menyadari kalau itu tuh nggak bagus, itu tuh nggak sehat. Baru dia mulai mencari. Pasti orang-orang terdekatnya ada yang bakal memberikan dia semangat, memberikan dia support, pasti ada. Paling pasti orang tua itu udah nomor satu. Kalau punya sahabat atau teman yang atau anak ya, atau anak juga nggak usah ragu ya untuk kita bilang apapun, nggak usah ragu. Ya setelah dia menyadari apa yang dia rasakan saat itu, baru dipercayai, kemudian dia merealitakan, membenarkan, maksudnya ini nggak bagus, ini nggak sehat. Nah, harus mengetahui juga gimana yang sehat, baru lari kita pindah ke tempat yang sehat. Oke. Iya. Mungkin prosesnya gini dulu ya. Ketika kita sudah menyadari kalau ini tidak sehat atau tidak nyaman buat kita, di situ kita bakal berpikir adanya konsekuensi jika kita melakukan loh. Betul. Iya. Kayak kalau gue naik motor terlalu ngebut dan tidak pakai helm, kemungkinan gue jatuh akan parah. Betul. Ditilang juga tuh. Ketika kita sadar kita terlalu ngebut, kita bakal pelan kan, karena tahu konsekuensinya apa. Iya. Tapi itu bakal ada perdebatan tapi dulu tetap. Betul. Bakal ada perdebatan. Tapi ketika kita rasional, pikiran kita terhadap yang positif tetap berjalan, efeknya juga bakal baik menurut gue ya. Iya. Betul. Iya dong. Setuju. Jadi intinya untuk menjalin sebuah hubungan yang sehat, apakah itu mudah atau sulit? Harusnya mudah ketika sudah dia mengetahui. Oke. Kenal dulu satu sama lain lah. Minimal PDKT itu makanya perlu, jangan asal jalan-jalan aja kan. Oke. Terima lo ganteng, lo cantik, kita pacaran. PDKT itu perlu supaya untuk proses
kita saling kenal kan satu sama lain, paham karakter. Ya itulah yang cikal bakal ya, yang akan membawa ke hubungan yang sehat. Dan gitu. jangan ragu untuk mengungkapkan ketidaknyamanan. Jadi bisa ada sama-sama saling membangun. Jadi bisa introspeksi lah gitu. Ini bisa banget dilakuin sama anak muda juga. Tinggal ngomong, kok aku gak suka ya kamu kalau bawa botol ngebut-ngebut. Ya. Aku nggak suka ya kamu kalau nyubit aku kencengan, itu kan simpel ya. Setuju. Bukan berarti kita harus kayak, aku nggak suka kamu main sama dia, itu kan. Setuju. Gitu. Ranahnya beda itu Ranahnya beda. Oke. Agak menarik ya bahasan kali ini. Sorry dulu telepon sih. Sorry. Udah berkeluarga jadi ajarin aja. Kayaknya kalau gitu kita tutup aja kali itu. Mungkin Bang Fadli ada satu closing statement sebagai psikologi kemasyarakatan. Oke. Mungkin dari gue ya cinta ya. Karena cinta itu ya gue mungkin kita saling sharing ya, saling belajar. Cinta itu adalah perjuangan ya. Bukan sekedar manis mulut keluarkan bualan gitu ya, biar bisa bebas berbuat tanpa aturan, ujungnya kebablasan, pasangan dapat kekerasan kayak gitu sih. Jadi di sini semoga kita bisa ya jadi orang yang bisa menjadi pembawa pengaruh positif untuk orang lain, apalagi terhadap pasangan sendiri. Gitu sih mungkin closing statementnya dari gue deh dulu. Tadi kayaknya lu kayaknya udah keren Jadi gue mau kasih kutipan dari Jalaluddin Rumi. Boleh. Dia menyatakan kalau cinta itu tidak berbalas. Oke. Cinta yang sesungguhnya adalah rasa kasih, rasa sayang yang tanpa meminta balasan. Itu adalah cinta yang sesungguhnya. Oke. Kalau gue juga ada dulu, gue gak mau kalah kali ini. Oke, boleh. Kali ini. Rasakan baik, pikirkan baik, lakukan baik, maka dapatkan kebaikan. Ya. Simpel. Ini di-cut nih harusnya nih. Oke. Kita kasih closing dulu. Kasih closing. Udah. Dadah sahabat. Makasih ya, sahabat baik. Jangan lupa, oh ya kalau mau nanya-nanya atau cerita-cerita bisa di komen atau email di email kami. Bisa email ya. Dan kalau nanti pasti buat sama Bang Fadli di lain kesempatan kalau Bang Fadli bisa, Insya Allah hadir lagi ya Bang. Insya Allah. Dengan tema yang lebih menarik pasti. Ya. Harus lebih menarik. Oke. Ini tetap mau digamein. Kayaknya enggak ada di. Nggak usah. Ini beda di. Oh beda. Ya. Siap. Udah. 1, 2, 3. Dadah. Terima kasih.